raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Pengajian rutin Senin malam Selasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada hikmah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berkata, al-ghafilu idza asbaha yang duru madza yaf'al wal 'aqilu yang duru madza yaf'alu Allahu bihi. Al-ghafilu, orang-orang yang lupa itu, idza asbaha tatkala pagi-pagi, yang dulu berangan-angan atau memikirkan madza yaf'alu, apa yang akan mereka perbuat, apa yang akan dia perbuat. Orang yang lupa itu tatkala pagi atau mengawali sesuatu, mereka memikirkan atau berangan-angan apa yang akan dia buat. Sementara wal aqilu, adapun orang yang berakal, orang yang cerdas, yang duru madza yaf'al, melihat atau berangan-angan, memikirkan apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap dia. Al-ghafil itu orang yang lupa. Orang kalau yang lupa terhadap Allah, lupa tentang Allah, maka dia berpikir pagi-pagi itu mengawali harinya, dia berpikir apa yang dia akan perbuat. Tapi kalau orang yang berakal tauhid, berakal tauhid itu berarti dia pinter, imannya sudah kuat, maka dia berangan-angan atau berpikir apa yang akan diperbuat oleh Allah kepada dia. Karena orang yang berakal, orang yang sudah lengkap atau ilmunya lebih banyak itu, dia akan mengatakan tidak ada perbuatan saya kecuali itu diizinkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Ya, contoh hari ini itu berapa sih aktivitas kita yang betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Maunya mulai jam 8:30 wiritan, ternyata mundur. Maunya kita ya macam-macam itu kan, hampir semuanya itu tidak pas sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah bukti-bukti bahwa sebetulnya kita itu ya hanya ikhtiar. Semua yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti Allah pasti akan apa yang akan ditentukan oleh Allah terhadap dirinya pada hari itu. Pagi-pagi itu yang dipikirkan itu.
Karena dia mengerti dirinya tidak mempunyai kuasa, yang berkuasa adalah singkatnya ngoten niku. Singkatnya begitu. Awalu khatirin, awal dari khatir itu kehendak, kerentek kalau bahasa Jawa. Awal dari napa kerentek nih bahasa Indonesia nih? Cita-cita. Hasrat cita-cita. Apa Mas Arman? Ahli bahasa. Khatir itu kerentek, khatir itu bisikan jiwa ngoten mriki. Tersirat. Keinginan yang pertama kali itu loh khatir itu. Awalu khatirin, khatir yang pertama ngono wae. Yaridu alal abdi, datang yang datang di hamba, yang datang terhadap hamba. Huwa mizanu tauhidihi. Khatir yang pertama itu adalah timbangan tauhid hamba tersebut. Awalu khatirin yaridu alal abdi wa mizanu tauhidihi. Kerentek pertama kali yang datang kepada seorang hamba itu adalah timbangan dari ketauhidannya. Pun dipikir niku berarti pun enten enten kontribusi atau pengaruh dari pikiran itu. Semakin seseorang itu banyak zikirnya, hafal dengan zikirnya, zikirnya setiap saat, maka itu bisa menuntun seseorang agar yang dikerentekkan pertama kali itu adalah ridhonya Gusti Allah. Jadi pengen sholat itu, aku pengen sholat ya. Sholat itu ya benar-benar karena perintah Gusti Allah. Bukan kerentek pertama kali itu sholat karena wedi neraka umpamanya ya. Itu kerentek ya, kerentek pertama kali. Tapi seseorang yang mempunyai kerentek sholat karena takut terhadap neraka pun itu nanti bisa berkembang. Kalau Allah berkehendak, dia itu akan diberi pelajaran-pelajaran yang mengarahkan kepada dia bahwa sholat itu bukan untuk masalah surga dan neraka, tapi masalah menjalankan perintah. Nah, ini perintah Gusti Allah harus dijalankan. Masalah surga dan neraka itu adalah hak Allah. Pokoknya begitu. Itu kerentek itu bisa dibangun gitu. Dibangun agar kerentek kita itu betul-betul menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya salah satu caranya ya memang dengan selalu belajar, selalu mengamalkan ilmu-ilmu, wirid-wirid, itu nanti akan bisa mengarah ke sana. Sehingga pagi itu bangun itu adem mirip orang ngono gitu loh. Bukan yang kepikir itu adem tapi alhamdulillah aku iso urip maneh umpamane. Aku lega, alhamdulillah lega. Alhamdulillah yang maka itu, dan itu betul-betul diajarkan Rasulullah, itu artinya mempunyai makna yang besar loh itu. Saya itu sering mendapat pelajaran itu ya dari anak-anak TK, anak-anak PAUD itu. Hafalan doa itu kan. Kok enggak loh? Iya, dungane ternyata alhamdulillahilladzi at'amana kok at'amana ya. Gitu-gitu. Oh, dari anak-anak saya itu kok kepikir gitu terus. Oh iya. Dulu-dulu kok enggak kepikir gitu loh. Nah, banyak hal sebetulnya kalau kita itu cermat untuk memikirkan dari pengalaman-pengalaman apapun yang terhampar depan kita, apapun yang terdengar oleh telinga kita akan bisa menjadi pelajaran. Falghafilu, orang yang lupa itu ya tauhide ana tapi sithik itu. Idza asbaha awwalu khatirin yaridu alaihi nisbatul fi'li ila nafsihi.
Orang-orang yang lupa itu mengawali harinya atau asbaha itu kan saat subuh ya. Awalu khotirin, kerentek awalnya, yaridu alaihi, yang datang kepadanya, nisbatul fi'li, dinisbahkan perbuatannya ila nafsihi, kepada dirinya atau kepada nafsunya. Fayaqulu, orang-orang yang seperti itu maka berkata, mada af'alul yaum, apa yang akan saya perbuat hari ini. Nah, apa yang akan saya perbuat hari ini. Ini kan pun biasa banget toh kita. Besok gue terus sekolah dan lain-lain. Sementara itu, fahuwa mustahilun, orang-orang yang seperti itu pasti akan sibuk bitadbiri nafsihi, untuk mengatur dirinya. Masrufun, dan dipalingkan anin nadori, dari memperhatikan, melihat, ila maulahu, memperhatikan, memandang, ila maulahu, kepada Tuhannya. Wadzalika liwujudi ghaflatihi, lupa seperti itu tadi karena wujudnya lupa, wujudnya lalai, anhu, dari maulahu, dari Allah. Fahuwa hakikun, al-ghafil, fahuwa, maka orang yang lupa itu hakikun, banget, pantasnya, biayyakilahu Allahu ta'ala, hakikun, banget, pantasnya, sangat pantas untuk biayyakila, untuk diserahkan kepadanya perkara-perkara. Biayyakilahu, sangat pantas bagi Allah untuk memasrahkan ila nafsi, kepada orang yang lupa itu. Jadi segala perkara itu disuruh ngurusi orang yang lupa itu sendiri, karena dia sudah menisbatkan apa yang dia kerjakan itu pada dirinya sendiri, maka dia mencoba mengatur itu, maka dia menjadi sibuk dengan itu, maka Allah pun menyerahkan perkara-perkaranya kepadanya untuk diselesaikannya. Fatasyattatu, maka menjadi bercabang-cabang, alaihi akluhu, akalnya orang yang lupa itu tadi menjadi bercabang-cabang, wayan ghosyu, dan menjadi sulit alaihi, untuk orang yang lupa itu, muraduhu, kehendak-kehendaknya, karena dia itu semakin banyak pikirannya, maka menjadi sulitlah kehendak-kehendaknya, karena kakean pilihan. Itu orang-orang yang lupa seperti itu. Kita sudah sangat biasa ya berkata bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita rencanakan hari ini, itu dikontekskan dengan ini, maka harus didiskusikan. Maksudnya didiskusikan itu begini, saya berencana ini kalau Allah mengizinkan. Kita kan seringkali toh, insya Allah itu saja sangat berpengaruh pada salah satu kejadian Rasulullah sampai berhari-hari ya, itu bahkan mungkin berminggu-minggu atau bulan Rasulullah tidak turun wahyu. Ceritanya Rasulullah ditanya tentang apa ya waktu itu ya, lupa saya. Di Al-Quran itu. Nah Rasulullah, ya besok gitu. Tidak insya Allah, tapi ya besok. Nah itu Rasulullah sampai menengadakan kepalanya itu, kok nggak teko-teko Jibril itu berarti. Ya karena kesalahan, karena tidak ada insya Allah. Nah maka kalau
menerapkan ini itu kita punya rencana-rencana, tapi harus dilandasi bahwa ini adalah sebuah upaya, sebuah ikhtiar kita untuk menjalani hari-hari. Tetapi sesungguhnya semua itu atas ridho Allah, atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau penisbatan dari perbuatan-perbuatan itu didalamkan pada tidak hanya pada dirinya tapi kepentingan nafsunya. Itu malah nafsi di sini tadi kalau kita maknai sebagai kepentingan nafsu, bukan diri saja, lebih dalam lagi ya, maka itu akan menjadi sangat repot memang hidup itu. Contoh kepentingan nafsu itu kan untuk senang-senang toh. Paling nafsu itu kan cenderung ke senang-senangan. Senang baik itu senang yang sifatnya hayawaniyah maupun syahwatiyah maupun syaitoniyah. Kesenangan-kesenangan yang seperti itu pasti akan membuat orang itu kesibukannya luar biasa, pikirannya sangat luar biasa, sehingga dia akan terlalu sulit untuk menjalani keinginan-keinginannya itu sendiri. Saged dirasakan nggih. Contoh dalam diri kita udah berkali-kali kan kayak begitu ya. Betapa kita itu mempunyai keinginan-keinginan, ini itu gitu kan. Tapi kalau itu dan itu menjadi ruwet, menjadi beruwet, gak selesai-selesai, itu kan karena memang dorongan-dorongan yang dari keinginan-keinginan kita. Jadi niku gampangane perbuatan itu tidak dibingkai oleh lillahi ta'ala. Saya sering menyampaikan itu. Sebisa mungkin kita itu mencari dasar akal, dasar logika agar segala perbuatan kita itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Maem itu ya mubah ya, daripada makan yang haram gitu ya, makan kacang ya mubah gitu kan oleh. Wah saya kok nek maem kacang kok tambah eling Gusti Allah gitu. Kriuk. Ya ora apa-apa. Menane ora mesti wali guru. Ono sing wali ya kadang nemu barang. Nah, macam-macam ya, malah macam-macam. Artinya kita sebisa mungkin segala aktivitas kita itu adalah perintah Allah. Makan, minum, udut, macam-macam. Nah, itu ada termasuk itu nanti akan mengarahkan kita kerentek-kerentek bisikan-bisikan. Khotir itu bisikan jiwa yang paling halus itu lama-lama menjadi baik. Dan di saat seperti itulah kita itu tidak susah-susah untuk husnudon gitu. Saya pernah ditanya oleh salah seorang, gimana caranya menghilangkan suudon. Ya suudon itu kan biasanya atas dasar seseorang itu ingin dirinya lebih pada orang lain. Seperti itu, maka memandang orang lain jelek gitu, karena dirinya yang ingin selalu baik. Tapi kalau kita berlatih dengan yang seperti tadi, semuanya perintah Allah, dalam rangka perintah Allah lillahi ta'ala, itu nanti sedikit demi sedikit kita akan terarah. Karena orang yang seperti itu melihat kejadian alam semesta itu kan ma khalaqta hadza batila. Gusti Allah sudah dawuh ngoten niku. Gusti Allah sudah berfirman tidak ada di alam semesta ini batil. Batil itu maksudnya tidak berguna. Berarti pasti ada gunanya. Nah, maling wae ono gunane. Ya gunane apa gunane maling? Ono polisi. Ya paling tidak itu kita
Wis ngeten iki lho, Pak. Nek enten apik mesti enten lek. Nek enten sugih enten. Artinya tidak ada orang dikatakan kaya kalau nggak ada orang melarat, tidak ada dikatakan baik tidak kalau tidak ada jelek. Maka kita tidak bisa membuat standar bagus itu kalau tidak ada yang jelek. Dan juga bagi orang-orang yang mempunyai ilmu lebih, mempunyai kekuasaan lebih, itu kan diuji juga oleh orang-orang umpamanya yang menjadi maling itu tadi gitu. Apa yang diperbuat kepada maling itu? Nah, maling begitu nyolong sampean sampean pateni. Jadi salah toh? Salah toh mateni maling? Apa ada perintah? Kalau ada maling bunuhlah, kan enggak ada. Nah, itu juga menjadi ujian buat kita. Ujian buat kita itu apa? Berarti kita akan bisa naik derajat, naik kelas. Cara melihat itu begitu. Wong kae kok nggak menutup aurat sama sekali, kelihatan gini. Itu ya ujian. Tidak kemudian wah, lalu kita hina-hina salah. Enggak. Kita menghina dia juga akan menjadi salah. Maka kalau kita memandang segala sesuatu itu seperti itu, maka insya Allah husnudzon itu lambat laun akan hilang. Dan itu latihan. Oke, sekarang agar ini menjadi lebih jelas, akan dijelaskan tentang wal aqilu. Adapun orang yang disebut berakal itu awalu khotirin, awal bisikan hatinya. Bisikan itu konotatif ya, Mas? Bisikan. Ya wis gitulah. Khotir gitu aja nggih. Awalu khotir, awalnya khotir itu yaridu alaihi nisbatul fi'li ilallah. Bisikan-bisikan yang datang itu dinisbatkan pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu madza yaf'alullahu bi. Maka dia akan mengatakan madza yaf'alu, madza yaf'alullahu bi. Apa yang Allah akan berbuat untukku, kepadaku. Fahuwa nadhirun ilallah ta'ala. Fahuwa, maka dia memperhatikan, melihat ilallah kepada Allah ta'ala. Wa ila ma yaridu alaihi minhu, dan melihat apa-apa yang datang kepadanya dari Allah. Wa dzalika, orang yang seperti itu, al-akil kok bisa seperti itu, liwujudi aklihi, karena wujudnya akalnya dia. Dia menggunakan akalnya. Wadawami yaqdatihi, dan berlangsungnya kesadarannya. Yaqdon niku melek niku sadar. Fala jaroma, maka pasti ayyakfiyahullahu ta'ala, maka pasti Allah akan mencukupinya. Ta'aluqatil amali, maka pasti Allah akan mencukupinya dari gantungan-gantungan. Ta'aluqatil amali, gantungan-gantungan keinginan-keinginan, atau gantungan keinginan, tapi bukan nafsu nggih. Keinginan-keinginan atau cita-cita gitu. Wa yufrighu min jami'il asghali, wa yufrighu, dan Allah akan mengosongkan untuknya min jami'il asghali, dari semua kesibukan-kesibukan. Wa yurdiyahu, dan Allah akan membuatnya ridho atau membuat senang. Wa yukirra ainahu, dan Allah membuat tenang hatinya. Bima yukimuhu, dengan apa-apa yang dibagi atau dibagi
ditempatkan atau ditempatkannya fihi di dalam ma atau di dalam tempat minal a'mali dari perbuatan-perbuatan atau amal-amal au yuriduhu atau Allah akan mendatangkan alaihi untuknya min akhwalin dari suasana-suasana. Maksudnya Allah akan membuatnya ridho, membuatnya tenang di tempat mana ia ditempatkan, baik dari segi amal maupun dari segi ahwal, dari segi suasana batin. Wahadihi hal-hal seperti ini sa'adatun adalah kebahagiaan azimatun yang agung, wa minnatun dan kanugrahan minallahi dari Allah Ta'ala liman kepada orang waliyahu yang Allah memilihnya min ibadihi dari hamba-hambanya. Jasimatun minnatun jasimatun gitu, anugerah yang agung. Niki kalau dilihat makna-makna yang di belakang itu kan yang disebut sebagai inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya kayak seperti itu toh. Tapi memang ini luar biasa. Lah nek kaya ngono ki wis dadi wali ya. Berarti kan kita itu kok durung wali ya biasanya sering lali toh. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, ghafil dan akil itu sebetulnya tinggal memindahkan titik toh. Ini Mas Herman. Ghafil itu ghain. Nah ya. Ghain. Ghain alif fa lam. Nek akil itu tulisannya berikut. Ain berarti enggak ana titik itu. Titike dipindah nang fa mau dadi qaf. Cuma mindah titik nek tulisane. Tapi ini perlu perjuangan ya. Nah, karena hal-hal seperti itu, orang-orang yang seperti itu adalah liman waliyahu min ibadi. Itu adalah anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang dipilih. Berarti pilih ini bahasanya waliyahu ya, waline Gusti Allah. Memang gimana ya? Angel nek rada jelas ki rada angel ngeten lho, Pak. Para wali itu sudah ketempatan atau kanugrahan rasa ayem tentrem toh. Ayem tentrem. Sementara banyak orang yang untuk mencari ayem tentrem maka dia mencari kehidupan dunia ini kan. Biar hidupku tenang, duitku kudu oke. Nah, para wali itu kadang duitnya gak akeh ya terus tenang. Nah, maka dia nggak mencoba mencari duit akeh, wong wis soleh tenang. Itu loh. Kadang-kadang seperti itu. Nah, para wali itu tidak harus memaisi dirinya dengan sebagaimana agar merasa dihargai orang. Karena nek dihargai orang dia menjadi bangga. Seneng toh? Nah, tapi para wali ku ora digateke wong ae seneng. Tapi gimana? Karena dia itu yang penting perhatiannya Allah, bukan perhatian makhluk. Nah, gimana dia mau memandang agar dapat ini yang mudah-mudah dapat cewek cantik umpama. Nah, dia itu sudah mendapatkan apa? Memandang Allah. Ihsan itu sudah nikmatnya luar biasa. Jadi dia nggak ngobrol-ngobrol wong cantik, walaupun kenyataannya malah diuber-uber wong cantik. Biasanya begitu. Nah iya kan? Nabi Yusuf itu beruber wong ayu.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar Siti Khadijah, ora mung ayu tapi sugih dan bangsawan. Ya hal-hal seperti itu yang kadang-kadang makna-makna hidup itu seringkali kita menjadi lupa pada hakikat-hakikat itu. Karena apa? Karena kita membayangkan orang lain memandang diri kita, bukan bagaimana Allah memandang kita. Maka menjadi repot. Mantes-mantes ke. Coba arep berangkat piye ya nyandang sing pas yo mosok di kan gitu-gitu. Apa begitu itu enggak perlu? Perlu, tapi harus dibingkai itu lillahi ta'ala. Ya enggak nek aku pakaian sing compang-camping malah dianggap wong wah zuhud. Malah salah. Wah, iki wis zuhud. Ora gatekke awake dhewe. Tapi memang itu awal-awalnya nggih mboten napa-napa, itu logika dulu. Logika. Nanti dipelajari di logika nanti akan menjadi rasa, lama-lama menjadi awalul khotirin itu tadi. Kerentak awal itu wis. Sehingga bangun tidur itu apa nggih? Betul-betul alhamdulillah niku penting niku. Penting. Diusahakan bangun tidur niku yang diingat pertama kali nggih Allah, yang boten Allah nggih Rasulullah lah. Ora bangun tidur langsung kelingan, waduh bebanku akeh dina iki. Dan macam-macam gitu loh. Dan itu perlu dilatih, Tapi kesadaran bahwa itu penting untuk meningkatkan kualitas diri kita itu akan kita berikhtiar untuk melatih. Kalau sudah bisa seperti itu, ampun tenang itu maksudnya leha-leha. Karena saya seringkali menyampaikan bahwa surat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami yang jalan yang benar, itu pada dasarnya adalah dibaca oleh siapapun, bahkan para wali mawon kan nggih diperintah sholat. Itu karena grafik itu bisa ceduk gitu. Maka perlu untuk menstabilkan hal itu dengan selalu sadar dan kadang-kadang ngaji ketemu para kiai niku pentingnya kan itu. Kestabilan niku ora diterjaga. Nek suwe mboten ketemu ngoten nggih kadang-kadang angel njaga awak nih. Qala Umar bin Abdul Aziz. Nah, terkait hal ini tadi ada suatu kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sinten Umar bin Abdul Aziz nih? Umar bin Abdul Aziz itu termasuk Bani Umayyah. Entah khalifah yang keberapa itu. Saya baca dia itu menjadi khalifah pada tahun 717 sampai 720. Berarti mboten nenten 3 tahun menjadi penguasa. Kayak history ya. History kan mboten nenten 3 tahun. 2 tahun berapa? Nah, beliau itu menjadi khalifah tidak sampai 3 tahun. Oh, ada yang berpendapat 29 bulan. Tetapi keadaan itu sangat bagus sekali, sampai-sampai digambarkan kalau orang dari Irak ke Mekah jalan dan itu putri, tidak ada yang mengganggu. Dengan bayangan zaman sakmono lho, Pak. Wis saiki wae nek ana wong bengi-bengi mlaku gitu aja apa maneh ana kelitih. Itu sampai digambarkan ada seorang wanita jalan dari Irak ke Mekah, itu tidak ada yang ganggu. Perempuan pun itu saking sejahtera, saking amani. Beliau itu bersabda seperti ini. Nggih,
ada yang mengatakan sampai ada yang mengatakan karena hebatnya beliau itu dijuluki khalifah yang kelima. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, wah itu ngeloncat sampai ke Umar bin Abdul Aziz disebut khalifah yang kelima. Itu ada sampai yang menyebut begitu karena luar biasa. Nah beliau dawuh asbahtu wa mali sururun illa fi mawaqi'il qadari. Asbahtu saya pagi-pagi wa mali sururun dan tidak ada di diri saya kebahagiaan illa fi mawaqi'il qadari kecuali saya ditempatkan di tempat-tempat berlangsungnya takdir saya. Angel lho Pak niku Pak. Maknani niki angel. Sekali lagi ngeten. Saya tidak berbahagia sedikit pun kecuali kalau saya ditempatkan di tempat takdir saya. Jenengan ngertos takdir jenengan? Betul. Gampile ngeten sederhana. Saya itu berbahagia kalau melakukan kegiatan aktivitas saya sehari-hari itu bukan atas dasar keinginan nafsu saya, tapi atas dasar perintah Allah. Dan itu terjadi. Ya, saya sholat perintah Gusti Allah dan itu bukan dorongan nafsu. Dorongan nafsu nggih berkali-kali saya contohkan kan enten ta dorongan nafsu orang sholat itu. Termasuk riya dan itu kan dorongan nafsu. Waqala Abu Utsman radhiyallahu taala anhu mundu arba'ina sanatan. Ini ada satu kalimat yang lain dari Abu Utsman radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun. Ma aqamani Allah fi halin fakarihtuhu. Sejak 40 tahun saya tidak ditempatkan oleh Allah di dalam suasana fakarihtuhu, kemudian saya tidak suka. Sejak 40 tahun yang lalu itu dimanapun Allah menempatkan saya suka, ngoten. Jadi ridho terus. Ridho itu adalah di atas syukur sebetulnya. Jadi nggak pernah mengeluh hidup itu. Intinya dibalik begitu. Saya tidak pernah mengeluh apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk saya. Wala naqolani illa ghairuhu fasakhattuhu. Wala naqolani, dan tidaklah Allah itu memindahkan saya ila ghairihi kepada selain tempat tadi atau kepada selain suasana yang tadi, fasakhattuhu, kemudian saya membencinya. Nah, Bapak-bapak niki luar biasa orang-orang yang seperti ini. Kadang-kadang kita niku mawon esuk-esuk entene mung tempe mawon nggih, kadang-kadang nggak seneng. Padahal ya wis onone tempe. Tempe wis disiapke bojone ngono kok terus nesu-nesu. Gak ono umpamane gak ono kopi ngono ya merengut. Itu kan enggak kayak seperti ini gitu. Bagaimana kita itu mampu menerima keadaan-keadaan itu. Memang perlu latihan, perlu ilmu juga. Tidak hanya sekedar latihan tapi ilmunya bagaimana, lalu dilatih sedikit demi sedikit. Saya sering cerita itu mbok-mbok yang jualan apa? Jualan getuk itu yang jatuh di sawah itu loh, karena akhirnya nggak bisa berangkat. Tapi itu kan mempunyai makna bahwa dia ternyata diselamatkan oleh Allah dengan cara itu. Begitu juga sebetulnya kehidupan kita itu, berat ataupun tidak,
itu mempunyai manfaat yang luar biasa kalau kita tahu. Bahkan ibaratnya nuwun sewu, kita tertusuk duri saja. Itu kalau Rasulullah kan dawuh toh. Tertusuk duri aja kalau orang muslim itu akan diampuni oleh Allah dosanya gitu kan. Kalau sabar dengan tertusuk duri itu. Nah, sebetulnya itu dalamnya itu tidak hanya diampuni itu. Ada manfaat-manfaat fisik juga gitu. Yang kita itu, akal kita itu tidak mampu menjangkau itu. Itu pengalaman saya yang kemudian saya serg kayak begitu itu. Saya pernah kalau sering makan di warteg, makannya pakai cumi, itu nek gak engko sore ini apa sesuke pasti saya dipaksa untuk melakukan aktivitas berat. Dipaksa dalam tanda kutip. Itu diantaranya itu mobil ngeban. Tak iling-iling kok. Oh, berarti memang itu adalah untuk menghilangkan residu cumi itu loh. Cumi itu kan jelek. Makan cumi itu kan jelek loh, Pak. Api no ya. Niku enak, tapi memang kurang bagus tuh untuk kesehatan itu. Termasuk kerang itu. Itu sampai saya ceritakan ke istri saya, yo jangan makan itu nanti kalau mau pergi ngeban lagi susah. Tapi memang itu saya hubung-hubungkan karena memang entah benar atau salah tapi kan tidak terjadi sekali gitu. Pun Berulang kali kayak gitu. Maka kalau mau ya makanlah sedikit atau kalau banyak ya segera beraktivitas. Paling enggak sebelum ngeban cuci mobil. Ya kayak gitu-gitu itu. Artinya setiap segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu jadi terimalah dengan sabar, terimalah dengan rasa syukuri sampai ridho, karena itu pasti akan memberikan manfaat pada kita, entah itu dalam jangka pendek, jangka panjang, itu akan menjadi yang namanya ulet. Orang itu jadi ulet, jadi tangguh, tidak cengeng gitu menghadapi dunia ini. Contoh lagi, saya dulu itu kan punya penerbitan. Ini ku sampai sewa kantor mawon di sampingnya gedung Insan Amali itu dulu. Sekarang entah gedung apa itu sekarang. Di jalur ring road itu kan besar dan mahal gitu. Ya, sampai sewa situ karena punya uang itu. Tapi akhirnya kan terus tidak bisa berlanjut. Ya memang saat itu ya ada keluh kesahnya juga. Tetapi kalau sekarang itu dipikir-pikir, yo terima wae saiki. Nah, mengapa tidak pengalaman-pengalaman yang seperti saya alami itu, jenengan ini yang masih muda terutama, yang penting berikhtiarlah sesuai, jangan sampai melanggar perintah Allah, intinya itu. Selalulah dalam koridor Allah. Kalaupun nanti itu nggak berhasil, ora apa-apa. Itu nanti ada sesuatu di belakang itu. Ya seperti saya ceritakan. Saya sekarang merasa beruntung malah kalau itu tidak dulu terus berlangsung. Yang penting kita harus tetap dalam koridor, kita bingkai diri kita, aktivitas-aktivitas kita itu dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, atau sederhananya lillahi ta'ala. Bapak dan saudara-saudara, insya Allah minggu depan akan kita lanjut. Minggu depan itu isinya ceritanya itu hampir satu halaman, ceritanya satu orang yang lebih menegaskan bagaimana sih tentang hal ini tadi, al-akil wal ghafil itu nanti akan dicetokke oleh sebuah kisah. Oke, kita akhiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah.